selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 144. Vania dan Zelin masih berbincang. Gadis itu menanyakan tentang banyaknya kantong belanjaan yang ada di lantai dekat kaki meja. Bukan punyaku, itu punya Langit. Aku hanya belanja ini, sahut Vania menunjukkan kantong kecil belanjaannya. Ingin rasanya Zelin menanyakan tentang hubungan Vania dengan Langit. Tapi jika dia menanyakan hal itu, sama saja dia terlalu mengurusi urusan pribadi Langit. Tapi yang bertanya malah Vania. Sepertinya kamu dekat dengan Langit, ujar Vania seraya menyantap es krimnya. Ah tidak, sahut Zelin. Tapi yang aku lihat beda loh. Kalian seperti sudah kenal lama. Coba ceritakan padaku, bagaimana karakter Langit? Zelin mengerutkan dahinya. Gadis di depannya bertanya tentang karakter pria yang dulunya sangat menjengkelkan, tapi tidak tahu sekarang. Kamu dan Langit? Tanya Zelin bingung. Bukan, pasti kamu berpikir kalau kami ada hubungan. Aku dan Langit berada di departemen yang sama. Dan pertemuan ini juga tidak disengaja. Mendengar penjelasan itu membuat Zelin serba salah. Aku harus pergi sekarang. Zelin bergumam dalam hatinya. Gadis itu beranjak dari tempat duduknya. Aku harus pulang sekarang, ujar Zelin. Tapi es krim kamu sudah dipesan, sahut Vania. Zelin beranjak, tapi Langit telah berdiri tepat di depannya, dengan membawa 2 mangkuk es krim di tangannya. Zelin, mau kemana? Ayo kita ngobrol dulu. Ini es krim kamu, ujar Langit seraya meletakkan es krim di atas meja. Dengan terpaksa Zelin duduk, tapi dia memilih duduk di samping Vania. Dia beranggapan jika duduk di depan Vania, Langit pasti akan duduk di sampingnya. Zelin menundukkan kepalanya seraya menatap mangkuk es krimnya. Sedangkan Langit duduk di depannya dan menyantap es krim tanpa mengalihkan pandangannya dari Zelin. Langit, sepertinya aku harus balik, ujar Vania beranjak dari tempat duduknya. Tapi Zelin gugup jika berduaan dengan Langit. Bye Langit, bye Zelin, ujar gadis itu lagi dan segera berlalu dari hadapan mereka. Dengan tergesa-gesa Zelin menyantap es krimnya. Jangan buru-buru, ujar Langit memegang tangan Zelin. Gadis itu menarik tangannya dan meletakkan di bawah meja. Kapan kamu sampai? Tanya Langit dan terus memandang Zelin. Dia sangat merindukan pujaan hatinya. Pulang dari mana? Tanya Zelin balik. Seolah-olah Langit tidak tahu tentang sekolahnya di luar negeri. Pria itu tersenyum. Zelin, tidak perlu ditutupi. Aku sudah tahu kalau kamu melanjutkan sekolah ke luar negeri. Zelin mengangkat kepalanya. Bagus, kalau kamu sudah tahu. Gadis itu segera bergegas. Tunggu Zelin. Langit memegang tangan Zelin. Aku rindu sama kamu. Ucapan Langit membuat Zelin serba salah. Duduklah, biar aku memandang wajah kamu, ujar Langit lagi. Zelin kembali duduk. Menurutnya, ini waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Mulai hari ini, lupakan aku. Maksud kamu apa? Tanya Langit bingung. Aku dan... Zelin diam sesaat. Aku dan Koko telah memadu kasih kembali. Jadi, jadilah wanita yang lain. Jelas Zelin. Ucapan Zelin membuat Langit diam. Terdengar helaan nafasnya yang berat. Kamu bohong. Bagaimana ceritanya Koko dan kamu balikan? Kalian tidak tinggal di negara yang sama. Gerutu Langit. Kamu salah. Aku dan Koko bertemu di luar negeri. Dan disitulah perasaan kami muncul kembali. Jelas Zelin. Langit memukul meja yang tentu saja membuat Zelin kaget. Lupakan aku, ujar Zelin dan beranjak dari tempat duduknya. Zelin berlari menuju basement, menekan tombol mobilnya. Ketika memegang handle pintu mobil, ada tangan yang menghalanginya. Langit, ujar Zelin ketakutan. Kenapa Zelin? Tanya Langit. Zelin tidak ingin bersikap kasar. Aku mencintainya Langit, sahut Zelin pelan. Langit terlihat gusar, dia mengacak-acak rambutnya. Aku juga mencintai kamu. Langit, kamu pria yang baik. Pasti kamu akan menemukan wanita yang baik pula. Lupakan aku. Mulai hari ini kita hanya teman. Tidak ada perasaan apapun selain teman, ujar Zelin penuh dengan kehati-hatian. Langit diam dan memandang wajah Zelin.
Dia memeluk gadis itu. Tidak mudah bagiku melupakan kamu. Jika kamu menikah dengannya kelak, izinkan aku tetap mencintai kamu. Ujar langit memeluk tubuh Zelin. Silahkan, sahutnya. Langit melepaskan pelukannya dan mengecup pucuk kepala Zelin. Tanda sayangnya ke gadis itu. Pergilah, ujar langit. Zelin naik ke dalam mobilnya dan menyalakan mobil dan langsung meluncur. Tanpa disadarinya, air matanya menetes. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku menangis? Gerutu Zelin seraya menyetir dan kembali ke mansion. Langit tertunduk lemas. Dia kembali ke kafe dengan rasa yang bercampur. Kakak kenapa? Gadis yang tepat. Zelin tiba di mansion. Di pekarangan mansion, dia melihat ada mobil kakaknya. Zelin masuk ke mansion mencari kakaknya. Di ruang tamu dan ruangan yang lainnya tidak ada keberadaan Ziko. Mungkin kakak di kamar papa, gumam Zelin dan naik ke lantai 2. Di dalam kamar, tuan besar telah berkumpul bersama semua keluarga. Kak Ziko, Zelin berlari dan memeluk kakaknya. Tambah bulat kamu, sindir kakaknya. Ah kakak, rengek Zelin dan masih tetap memeluk kakaknya. Zelin melihat semua wajah anggota keluarga yang tidak seperti biasanya. Zelin, dari mana saja kamu? Tanya Zira. Tadi sepulang dari rumah kakak, aku mampir ke mall. Memangnya ada apa? Kenapa semua orang terlihat tegang? Tanya gadis itu bingung. datang. 2 hari. Ziko menunggu sekretarisnya di ruangannya bersama dengan Kevin. "Iya bos, ada apa?" tanya Koko bingung. "Duduklah," titah Ziko. Koko duduk dan menatap satu persatu wajah Ziko dan Kevin. Wajah dua pria itu terlihat sangat serius. "Apa kamu mencintai Zelin?" tanya Ziko. "Iya, saya sangat mencintai Zelin," sahutnya dan masih bingung karena masalah pribadi dibicarakan di kantor.
Apa kamu berniat serius dengan adikku? Iya, saya serius, sahut Koko masih bingung. Kapan kamu ada rencana mengikat ataupun mempersunting Zelin? Tanya Ziko lagi. Mempersunting setelah cita-cita saya tercapai, dan kalau mengikat maksudnya apa? Tanya Koko masih bingung. Memangnya apa cita-cita kamu? Tanya Ziko. Ingin mempunyai restoran, sahut Koko. Jadi, jika cita-cita kamu belum terwujud, kamu tidak akan menikahi Zelin? Pertanyaan telak dari Ziko. Bukan itu. Saya akan tetap menikahi Zelin, tapi saya tidak akan bekerja di sini lagi. Kapan restoran kamu akan terwujud? Koko menggaruk kepalanya. Masih lama, bos. Saya masih mengumpulkan modal. Kalau terkumpul, masih bisa buat warung. Tapi kalau restoran, butuh modal yang banyak. Jelas Koko. Ziko mengerutkan dahinya. Baiklah, aku beri waktu sampai Zelin selesai kuliah. Jika cita-cita kamu belum terpenuhi sampai waktu yang aku sebutkan, jangan salahkan aku kalau Zelin menikah dengan pria lain. Ujar Ziko tegas. Koko menelan salivanya. Ucapan Ziko seperti ultimatum dan tidak bisa ditawar sama sekali. Masih ada 2,5 tahun, gapai cita-citamu. Dan aku mau besok malam kalian berdua bertunangan. Ujar Ziko. Bertunangan? Tanya Koko kaget. Iya, apa kamu tidak mau? Tanya Ziko balik. Tentu saya mau, tapi kenapa mendadak? Tanya Koko masih heran karena serba mendadak. Restu untuk kamu telah didapat, jadi jangan sia-siakan. Bawa keluarga kamu ke mansion besok. Ujar Ziko tegas. Koko menganggukkan kepalanya dan segera berlalu. Tuan, kenapa Anda tidak membantu Koko? Tanya Kevin ketika pria itu tidak ada di ruangan. Ini sebuah tanggung jawab. Jika aku membantunya, dia akan menjadi pria yang tidak bertanggung jawab. Jika dia bersungguh-sungguh, maka semua akan terwujud. Dan dari situ bisa dilihat jika dia memang serius dengan hubungannya. Jelas Ziko. Ini adalah salah satu tes Ziko ke Koko. Karena pernikahan bukan hanya sebuah ikatan, tapi pernikahan sebuah tanggung jawab seorang suami ke istri dan sebaliknya. Bersambung.